Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pemertahanan bahasa ibu, khususnya kasus bahasa Sunda. Di sini kami beranggotakan 4 orang, ada Lismawati, Muhammad Fadlan, Fauzan Wildan, dan ada saya sendiri, Sita Fadla. Selamat menyimak. Bahasa ibu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Nah, bahasa itu sendiri merupakan instrumen yang paling kuat untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya, baik itu berwujud ataupun tidak berwujud. Sedangkan bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai oleh manusia sejak lahir melalui interaksi sesama anggota masyarakat, baik keluarganya ataupun masyarakat lingkungannya. Nah, bahasa ibu ini dianggap sebagai bahasa dasar dari cara berpikir manusia. Dilanjut dengan bahasa daerah. Bahasa daerah atau yang biasa kita sebut BD ini merupakan bahasa yang lazim digunakan dalam suatu daerah atau bisa kita sebut sebagai bahasa suku bangsa. Nah, bahasa daerah ini sudah menjadi unsur pendukung pertama dari tradisi adat istiadat. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita semenjak diikrarkannya Sumpah Pemuda. Nah, bahasa Indonesia ini disepakati sebagai bahasa pemersatu bangsa di wilayah kependudukan Hindia Belanda. Arti dari bahasa ini bisa dibilang sebagai pembentukan sastra, seni, kebudayaan, atau bahkan peradaban dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, bahasa itu sangat penting digunakan atau bahkan sangat penting juga untuk dipelajari. Di Indonesia terdapat 764 bahasa yang tersebar secara tidak merata. Nah, berdasarkan jumlah penuturnya terdapat 13 bahasa daerah yang dimana penuturnya lebih dari 1 juta. Teman-teman bisa lihat di layar, itu merupakan nama-nama suku bangsa dan jumlah-jumlahnya. Selanjutnya, ada fungsi serta faktor-faktor yang menyebabkan punahnya bahasa daerah. Pada hakikatnya, fungsi bahasa daerah sama dengan fungsi bahasa dalam artian umum, yakni sebagai fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi dan integrasi, serta fungsi kontrol sosial. Namun, karena bahasa daerah merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional yang wajib kita lindungi, maka bahasa daerah memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan daerah, yang kedua sebagai lambang identitas daerah, yang ketiga sebagai alat perhubungan komunikasi di dalam keluarga maupun masyarakat daerah, yang keempat sebagai sarana pendukung budaya daerah dan budaya Indonesia, yang kelima pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia, dan yang terakhir sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan seni. Jika bahasa daerah bisa punah, berarti ada faktor-faktor yang menyebabkan mengapa bahasa daerah bisa punah. Di sini ada 3 faktor utama yang menyebabkan bahasa daerah punah. Yang pertama, orang tua sudah enggan menggunakan bahasa daerah kepada anaknya. Yang kedua, bahasa daerah sudah tidak memenuhi fungsi-fungsi komunikasi. Dan yang ketiga, penutur bahasa daerah sudah mulai berkurang, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Saat ini sudah banyak sekali generasi muda yang meninggalkan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Lalu alasannya apa saja yang menyebabkan generasi muda ini meninggalkan bahasa daerah? Pertama, bahasa daerah ini bersifat lokal dan terbatas. Yang kedua, adanya migrasi wilayah yang bersifat lokal dan terbatas. Yang ketiga, adanya kawin campur. Jika hal ini terus-menerus terjadi, maka diperkirakan pada tahun 2099 bahasa yang tersisa di Indonesia hanya sekitar 70-an bahasa. Globalisasi dan masa depan bahasa daerah. Globalisasi telah mengokohkan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi antar bangsa dan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mengakibatkan adanya konsekuensi terkait dengan kebijakan bahasa, yaitu bahasa Inggris telah dijadikan satu kriteria utama dari rintisan sekolah berbasis internasional atau RSB. Globalisasi juga telah memunculkan fenomena imperialisme linguistik, yang artinya
Jika mereka yang menguasai lebih dari satu bahasa memiliki kepedulian yang memadai terhadap pengembangan literasi bahasa daerah, sehingga bahasa daerah itu terus bertahan dan bermartabat. Lalu juga keberadaan studi pendidikan bahasa dan bahasa asing, terkhususnya bahasa Inggris, mengokohkan profesionalisme FPL dan sejauh tertentu antitesis terhadap perkembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Fenomena hilangnya bahasa daerah tengah melanda beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah Maluku dan Papua yang terjadi pergeseran bahasa. Dari total bahasa yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 791 bahasa lokal, sebanyak 707 masih eksis, sementara 266 terancam, 76 nyaris punah, dan 12 sudah punah. Mulai bergesernya bahasa dan punahnya beberapa bahasa tidak lepas dari faktor ekspansi kapital. Selain itu, relasi politik juga punya andil dalam menciptakan budaya sesuai dengan kepentingan ekonomi, sehingga menjadi salah satu faktor bergesernya suatu bahasa. Untuk menguatkan bahasa tertentu tidak bisa dilepaskan dari penguasaan ekonomi, di mana harus didukung dengan korporasi multinasional yang memang menguasai sektor perekonomian. Perkenalkan, nama saya Fauzan Wildan Latif. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kasus bahasa Sunda. Di antara ratusan bahasa daerah, bahasa Sunda menduduki peringkat kedua sebagai bahasa daerah yang paling banyak penuturnya, yakni sebanyak 34 juta penutur. Hal tersebut juga disambut dengan fakta bahwa penggunaan bahasa Sunda menembus batas-batas geografis, administratif, dan genealogis. Sebagai bahasa daerah yang penuturnya terbanyak kedua setelah bahasa Jawa, bahasa Sunda tetap rentan akan kepunahan karena angka tersebut kian menurun. Menurut Kepala Sub Bagian Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat, Juanda, pada 2015 penggunaan bahasa Sunda di kalangan mahasiswa masih kalah populer dibandingkan penggunaan bahasa asing. Kemudian, peneliti Balai Bahasa Jawa Barat atau BBJB, Ade Mulyana juga mengatakan bahwa tahun 2013 hanya 40% pemuda di Jawa Barat yang mengetahui dan bisa menggunakan bahasa Sunda dalam percakapan. Ironisnya, angka itu didapatkan dari hasil survei yang anaknya memiliki orang tua asli Sunda. Fenomena ini membuat bahasa Sunda layak disebut bukan bahasa biasa karena penuturnya yang banyak tidak menjamin eksistensi dan terus bertahan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah dalam memfungsikan kembali bahasa Sunda. Langkah-langkah untuk memfungsikan bahasa Sunda secara maksimal diantaranya 1. Pada tataran kebijakan makro sudah terbit 3 peraturan daerah, yaitu yang pertama, Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah. Yang kedua, Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang pemeliharaan kesenian. Yang ketiga, Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang pengelolaan keperpustakaan, sejarah, nilai tradisional, dan museum. 2. Proses pembentukan lembaga yang sementara ini diberi nama Kelang Budaya Jawa Barat yang berfungsi sebagai think tank pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan. 3. Berdirinya Pusat Studi Sunda sebagai realisasi dari rekomendasi Konferensi Internasional Budaya Sunda atau KIBSI. Pusat ini berkonsentrasi pada kajian-kajian interdisipliner seputar budaya Sunda. 4. Diselenggarakannya Konferensi Internasional Budaya Sunda yang pertama atau KIPS pada 22-25 Agustus 2001 di Bandung dengan tema Pewarisan Budaya Sunda di Tengah Arus Globalisasi. 5. Berdirinya beberapa penerbit yang khusus menerbitkan buku-buku bahasa dan sastra Sunda seperti penerbit Kiblat Buku Utama dan Geger Sunten. Kiblat Buku Utama bersama Pusat Studi Sunda juga secara reguler menyelenggarakan diskusi sastra Sunda pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya.
terdapat beberapa sasaran untuk menghidupkan dan meningkatkan kembali bahasa ibu, yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran atau kebanggaan terhadap bahasa daerah melalui mobilitas dan promosi bahasa daerah. Kedua, penelitian bahasa, yakni studi berbagai aspek bahasa daerah termasuk penyusunan kamus. Ketiga, kegiatan-kegiatan literasi, yaitu produksi bahan ajar untuk pembelajaran bahasa daerah dan penyediaan guru bahasa daerah. Keempat, memetakan dan mendata kosakata untuk digunakan sebagai kamus bahasa daerah. Kelima, membiasakan diri berbahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Memberdayakan kearifan sosial. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar. Singkatnya, kearifan lokal ada proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan. Awasila dan kawan-kawan 2009. Kearifan lokal memiliki 7 ciri, yaitu pertama, berdasarkan pengalaman. Kedua, teruji setelah digunakan berabad-abad. Ketiga, dapat diadaptasi dengan kultur. Keempat, terpadu dalam praktik keseharian masyarakat dan lembaga. Kelima, lazim dilakukan oleh individu atau masyarakat secara keseluruhan. Keenam, bersifat dinamis dan terus berubah. Ketujuh, serta sangat terkait dengan sistem kepercayaan. Pempertahanan bahasa ibu harus dilakukan melalui pendidikan. Agar tetap bertahan bahasa ibu, harus diberi darah segar melalui revitalisasi budaya, yaitu melalui 4 langkah. Pertama, identifikasi. Kedua, sosialisasi. Ketiga, reinterpretasi. Keempat, aplikasi nilai-nilai budaya. Dilihat dari kasus bahasa Sunda, globalisasi, masa depan bahasa daerah, atau yang tadi telah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir, melalui interaksi sesama anggota masyarakat, baik keluarganya ataupun masyarakat lingkungannya. Nah, bahasa ibu atau bahasa daerah ini bisa dibilang sebagai bahasa padat budaya. Artinya, sebagai bahasa-bahasa yang digunakan atau dipakai untuk berbahasa atau bernalar sesama manusia. Nah, tapi sangat disayangkan, seiring berjalannya waktu, bahasa daerah atau bahasa ibu ini sangat jarang digunakan, karena mungkin saja dirasanya kurang keren atau kurang modern. Nah, bahasa daerah dan bahasa ibu itu telah tergantikan dengan adanya bahasa asing, yang dimana di Indonesia sudah mulai merajalela atau bahkan mungkin beberapa orang telah mengutamakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu sendiri. Seperti dilihat dari kasus bahasa Sunda yang tadi, faktor utama mengapa orang-orang sudah jarang menggunakan bahasa Sunda, hal itu dikarenakan karena kurangnya orang yang melestarikan bahasa Sunda atau bahasa daerah yang lain. Padahal ada peran orang tua yang sangat penting untuk mengenalkan bahasa daerah tersebut, khususnya bahasa Sunda, kepada anak-anaknya. Tapi dilihat dari faktanya, pada zaman sekarang, orang tua lebih senang anaknya mempelajari atau menguasai bahasa asing dibanding bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa atau calon guru, mari kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan mari kita kuasai bahasa asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.